Setelah itu memang ya sekarang sih situasinya ya agak sejuk, agak cool down lah. Landai begitu. Tapi Sen, kalau kita baca juga ya perkembangan kasus itu terakhir, meskipun secara internal di TNI, Kejaksaan maupun Polri itu sudah landai, adem, rupanya masih membuat kegaduhan. Tapi itu dari Kejaksaan sendiri, ya kan? Kemarin sempat ada pemberitaan bahwa Febri yang semula di polisi sudah ditetapkan menjadi tersangka, begitu ditangani oleh Kejaksaan, tiba-tiba statusnya menjadi saksi. Nggak berapa lama kemudian, nggak ada hitungan jam tuh ya. Kemudian Kejaksaan Agung meralat lagi kasus Febri Adriansyah, statusnya Febri itu kembali menjadi tersangka. Itu dan juga tuh gue dari laporan reporter kita yang ngepost di Kejaksaan Agung, dia bilang setelah Kapus Penkum itu berbicara, dia nelponin wartawan satu-satu meralat omongannya itu. Gitu. Tapi yang menarik adalah di luar dinamika ya di antara elit-elit itu, kita ketahui juga bahwa di DPR ada manuver juga. Tiba-tiba nih oke lah, DPR itu sebagai lembaga perwakilan rakyat gitu, tapi kok tiba-tiba mereka masuk nih bikin tim membuat kesibukan sendiri, pengen masuk, pengen dilibatkan. FOMO nggak sih gitu kan? Dengan membuat tim panitia kerja. Gimana tuh? Apakah mereka misalnya melaporkan dan mengkonsultasikan pembentukan panja ini kepada Bang Dasko misalnya, karena kan kita ketahui untuk urusan politik dan hukum salah satu bidang yang ditangani itu adalah di bawah Bang Dasko, DPR ketua DPR kan. Gimana tuh ceritanya, Ci? Sebetulnya hari Rabu ketika penggeledahan di Cipete itu terjadi, Komisi 3 DPR khususnya di pimpinan ya, ini gerubak-gerubuk nih, bertanya-tanya ini sebenarnya barang apa nih? Karena mereka buta juga ini, buta kasus peta. apa peta. Sama nyambung cerita di awal juga kan, karena Polri tidak melaporkan presiden, tidak bocor juga ke DPR. Betul. Jadi Komisi 3 DPR ini bertanya, kenapa tiba-tiba ada nama Febri Adriansyah di Kejaksaan Agung yang terseret dalam kasus penggeledahan yang dilakukan oleh Polri, karena yang terinfo oleh DPR bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk kasus batubara yang berkaitan dengan blackout di Sumatera waktu itu. Hubungannya dengan Febri apa ya? Hubungannya apa gitu. Dan Febri ini kan nama yang high profile gitu kan, meskipun mitranya Komisi 3. Nah, Komisi 3 melihat perkembangan diskusi di masyarakat dan lain sebagainya, melihat ada potensi percikan nih antara Kejaksaan Agung dan Polri, yang dua-duanya ini mitranya Komisi 3 gitu. Kemudian inisiatiflah Komisi 3 dipimpin oleh Habibur Rahman sebagai ketua komisi untuk membuat satu pertemuan yang sebetulnya pertemuan ini sangat terbatas, dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Komisi 3 di ruang pimpinan Komisi 3 untuk membahas apa yang harus kita lakukan sebagai DPR untuk ikut serta dalam paling nggak menyelesaikan persoalan ini. Kemudian Habibur Rahman menyampaikan, gimana kalau kita nyari tahu dulu petanya seperti apa. Kemudian di forum itu pimpinan-pimpinan Komisi 3 ini menghubungi masing-masing jaringannya, jaringan mitranya Kejaksaan dan maupun kepolisian ya. Kejaksaan, di kepolisian dan lain sebagainya. Ada satu pimpinan Komisi 3 yang berbicara sama kita, Kang. Dia menghubungi Jenderal Bintang 2 di Polri ya, dan menanyakan ini kasusnya seperti apa, dan Jenderal Bintang 2 itu bilang bahwa ini masih dalam proses dan lain sebagainya. Tambahlah mereka bingung kan. Tidak puas juga dengan jawaban itu. Tidak puas dengan jawaban itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah bagaimana kalau kita membentuk panja. Kemudian didiskusikan, kenapa nggak pansus?